صلوا على محمد صلوا على النبي. LCDSA PISD, kepada beliau disilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Mohon duduk dulu dengan tenang, biar beliau istirahat dulu. Semoga beliau, yuk sama-sama kita aminkan. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan cita-citanya, dan semoga Allah mudahkan semua urusan, dan semoga Allah senantiasa ridhoi atas perjuangan dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para habaib yang saya muliakan, para kiai yang saya banggakan, juga tak lupa pula teman-teman seperjuangan dari PCNU, tak lupa pula Ketua PCNU Tangsel yang saya hormati, dan juga dari teman-teman seperjuangan PTQ Jakarta, alumni PTQ Jakarta, dan tak lupa pula kepada seluruh hadirin wal hadirat, wabil khusus yang terhormat Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan yang baru saja memberikan kata sambutan, Bapak Haji Abdul Rosid. Terima kasih Pak Haji, luar biasa, memaksakan masuk susah ya, luar biasa. Kaifa halukum? How are you tonight? Apa kabar semuanya? Umaha damang. Pripun kabare? Biado halak ita sasudena. Aga kareba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah makan? Ikhtilaf. 22 orang dari Al-Quraniyah menjadi juara musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional di Banjarmasin. 26 orang terbang dari Cengkareng menuju airport Kairo Internasional belajar di Al-Azhar Kairo, Mesir. Juara 1 dikumpulkan semua qori-qori sedunia ini. Juaranya berasal dari Al-Quraniyah, diadakan, tunggu belum selesai. Diadakan di Maroko. Tahu Maroko? Bukan Maroki. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Musabaqah seluruh qari di dunia diundang. Juara 1 dari Al-Quraniyah.
Itu adalah jawaban-jawaban yang saya beritahu. Kalau nanti ada yang nanya, kenapa Ustadz Somad sering sekali datang ke Al-Qur'annya? Itu jawabannya. Jelas? Jelas? Ini perlu saya kasih tahu supaya jangan ada dusta di antara kita. Doanya saya kuatkan karena di sana ada anak-anak kecil yang mereka tidak melihat kertas, tapi mereka menghafal karena sering mendengar. Selalu saya baca dengan pelan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Anaknya pulang ditanya sama emaknya, siapa imamnya tadi nak? Ustadz Somad. Apa doanya? Dia baca ulang. Karena anak-anak ini mengulang terus, ulang. Akhirnya dia pun hafal. Insya Allah anak-anak kita terjaga hafalannya, insya Allah, amin. Kenapa anak kita hafal Al-Hakumut Takasur wal Asri Alam Nasrah wad Duha? Saya tidak pernah menghafal wad Duha melihat Quran. Kenapa? Karena imam selalu baca wad Duha. Imam hari Jumat di kampung saya, ayat rakaat pertama Sabbihis, ayat yang kedua wad Duha. Itu terus diulang-ulang. Akhirnya saya hafal Sabbihis dan wad Duha tanpa melihat Al-Quran. Kenapa Ustaz hafal doa kunut? Karena ada musabaqah doa kunut. Jadi ini motivasi ini yang luar biasa ini. Anak-anak ini terus diajarkan. Berawal dari mendengar. Karena huruf-huruf Al-Quran itu tak sama seperti huruf yang ada dalam bahasa Indonesia. Di dalam huruf Al-Quran ada namanya huruf sa, sin, sa. Ada namanya sod, so, sa, so, sha, tha. Fa, sa, sha, so. Jadi bukan mentang-mentang bahasa Arab lalu shin semua. Assalamualaikum. Yang saya hormati Ustaz Somad, ada masanya sa, ada masanya fa. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris. Dalam satu ayat semuanya ada. Wa naqsim minal amwal wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Jadi ini anak-anak mulai melatih daripada mendengar, melihat. Alhamdulillah untuk yang laki-laki ada ustadz kita, untuk yang perempuan ada ustazah. Sehingga yang perempuan belajar, mereka di belakang dengan ustazah, yang laki-laki dengan para ustadz. Masya Allah, di sini tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Di belakang perempuan semua, di depan laki-laki. Walaupun ada beberapa laki-laki yang terjebak di tengah perempuan. Mudah-mudahan mereka diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di pesantren Al-Qur'aniyah dia didengarkan Al-Qur'an oleh Kiai Haji Dr. Muhammad Sobran Zayan, jangan di rumah telinganya dirusak oleh bapak dan ibu orang tuanya. Saya mohon maaf, kata-kata saya to the point, tidak pandai berbasa-basi. Di pesantren Al-Qur'aniyah dia didengarkan Al-Quran, sampai di rumah telinganya didengarkan Kiam Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Pulang-pulang Berbadan Dua. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin wahai bapak kepala rumah tangga, wa kullukum mas'ulun, kalian semua akan disoal, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Nikmat anak ini semua akan ditanya. Tidak ada alasan bapak ibu yang ada di Jabodetabek, di Indonesia,
tak ada alasan untuk anaknya tidak bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ada Al-Quraniyah. Mudah-mudahan Al-Quraniyah ini berganti generasi demi generasi sampai hari kiamat tetap hidup insya Allah. Kenapa? Karena dari mulai TK sampai SMP sampai SMA sampai pesantren PT IKI, alumni-alumninya kemari, dari sini pula ke PT IKI, ini semua akan menjaga Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bi barakatil Quran. Amin. Bi syafaatil Quran. Amin. Makanya di rumah itu ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Mimma razaq, nggak ada dalam bahasa. Kamu mau kemana, Bu? Mau membeli? Nggak ada. Dalam bahasa Arab ada panjang, ada pendek, ada matnya. Dalam bahasa Indonesia nggak ada. Yang jodoh-jodohnya sulit dimudahkan Allah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak udah 3, amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama mendengar, yang kedua membaca, yang ketiga memahami maknanya, yang keempat mengamalkan dalam kehidupan.